Sita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, selamat datang Bapak Ibu di MGMP daring yang kedua dalam minggu ini. Ini sepertinya kita ngebut ya untuk kemungkinan besar mendapatkan sertifikat nanti kalau disetujui oleh dinas. Tapi kita tetap harus memenuhi ya jumlah berapa yang harus kita lakukan pertemuannya. Ya, aturan main dalam MGMP daring, jadi peserta masuk ruangan meeting dengan menggunakan nama diri. Tadi saya lihat semuanya sudah bisa, tidak seperti pada awal-awal dulu. Jadi kita selalu mengingatkan. Kemudian ketika nanti pemateri menyampaikan materi, itu mikrofon dimatikan dan seterusnya. Nanti ada sesi tanya jawab ketika selesai penyampaian materi dengan cara mengangkat tangan atau mengangkat tangan dari dada begini, nanti mikrofonnya saya nyalakan. Ya, itu aturan main dalam setiap webinar atau pertemuan online seperti itu. Nah, kemudian untuk acara kali ini tidak terlalu formal, jadi yang kedua nanti Pak Zeni bisa menyampaikan beberapa kalimat itu untuk memberikan sapaan atau apapun lah, yang penting nanti MGMP ini bisa lancar. Kemudian yang berikutnya baru Pak Eko menyampaikan lanjutan dari materi yang kemarin. Jadi materi kali ini adalah pembelajaran abad 21 ya kalau nggak salah. Jadi seperti apa tentang pembelajaran abad 21 itu mungkin terkait dengan karakter 4C yang harus ditanamkan oleh siswa. Ya, itu dari saya sebagai host. Waktu saya berikan kepada Pak Zeni untuk memberikan sambutannya. Ini kelihatannya mau mati ini ya, tapi ya nggak apa-apa, kita tunggu saja ya. Ya, silakan Pak Zeni untuk menyampaikan sambutannya, kemudian mikrofonnya dinyalakan Pak Zeni. Nanti kalau mati kita masuk lagi ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, khususnya untuk teman-teman pengelola Zoom dan khusus sehari-hari walaupun kumpul, tapi posisinya sekarang di sini sebagai pemateri, Pak Eko. Pagi, Pak Eko. Pagi, Pak. Itu saja ya untuk pembukaan ini. Saya tidak mau ngomong apa-apa, hanya untuk bulan September ini kita kan punya 2 gawe Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama tanggal 15-16 itu LCC atau mungkin bahasanya orang dinas itu Olimpiade Sejarah. Terus yang kedua tanggal akhir bulan yang bersamaan dengan 3 mapel IPS, IPA, dan matematika. Olimpiade tersebut kalau sekarang namanya KSN. Jadi jangan berpikiran Bapak Ibu dari sekolah pinggiran hanya gembira. Sekarang sudah banyak dari sekolah pinggiran itu yang juara karena dengan adanya zonasi sekolah pinggiran juga punya potensial bisa juara. Jadi tolong ikuti, itu milik kita bersama. Jadi kita ya istilahnya ramaikan bersama. Campur ramil. Apa seperti kemarin yang ke Gunung Kelot itu. Jadi, ya beli nanas bersama. Ya. Gitu. Jadi selamat berwebinar sekali lagi. Kita tadi ada 3 dari Pak Eko. Hari Rabu kemarin adalah pembelajaran. Nah, yang pada ini pertemuan kali ini adalah pembelajaran abad 21. Mudah-mudahan apa yang nanti berapa narah jarum jam? Baik,
Bisa saya mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nardi selaku host. Bapak Ibu, hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk mengisi kegiatan MGMP IPS Kabupaten Bojonegoro. Saya akan membawakan materi ketiga, yaitu tentang abad 21. Nah, tentu materi ini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu. Nanti sekitar 15-20 menit saya akan memaparkan materi, setelah itu nanti kita ada tanya jawab, sesi tanya jawab seperti itu. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Nah, Bapak Ibu, tentu untuk materi pembelajaran abad 21 ini kaitannya dengan pendidikan abad 21 ya. Tentu ini sudah tidak asing bagi kita. Namun di sini akan sedikit saya paparkan sebetulnya dari mana sih awal dari pendidikan abad 21 ini. Kenapa tiba-tiba tema ini menarik bagi kita sebagai seorang guru dalam upaya mempersiapkan peserta didik kita dalam kehidupan mereka menghadapi tantangan abad 21 seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebetulnya dalam kerangka kerja abad 21 itu, kita sebagai guru harus memberikan sedikit penekanan bahwa pendidikan itu memiliki sentral yang penting bagi peserta didik kita dalam kaitannya mereka menjadi warga dunia yang memiliki sebuah ciri yang mampu melakukan perubahan dan adaptasi dengan cepat, mobilitas yang tinggi, dan aktivitas yang berbasis teknologi tinggi. Nah, jadi abad 21 itu sendiri ditandai dengan 3 ini Bapak Ibu, yaitu perubahan dan adaptasi yang cepat, mobilitas yang tinggi, dan aktivitas yang berbasis teknologi. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, ada banyak versi tentang kerangka kerja atau framework abad 21 ini. Namun di sini nanti saya akan berikan tiga versi untuk kerangka abad 21 dan versi Indonesia seperti itu. Namun sebetulnya dari beberapa kerangka kerja tadi itu ada kesamaan-kesamaan dan ada juga perbedaan-perbedaan. Nah, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Untuk yang pertama saya akan memaparkan yaitu kerangka kerja abad 21 ini menurut World Economic Forum. Jadi World Economic Forum ini pada tahun 2016 dia melaunching sebuah pemikiran, ide atau gagasan tentang pembelajaran abad 21 ini. Nah, World Economic Forum ini dia menyampaikan ada 3 hal yang patut dikuasai oleh anak-anak kita, yaitu terkait dengan persiapan mereka menghadapi abad 21 ini. Yang pertama yaitu literasi dasar, kedua kompetensi atau keterampilan, dan karakter. Nah, baik kita bahas yang pertama untuk World Economic Forum ini. Yang pertama literasi dasar sebagai kecakapan hidup. Tentu ini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu tentang literasi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik kita, yaitu yang pertama literasi baca tulis, kedua literasi numerasi, ketiga literasi sains, keempat literasi finansial, kelima literasi digital, dan yang keenam literasi budaya dan kewargaan. Nah, ini sudah sering kita bahas dan sudah beberapa kali mungkin di antara Bapak Ibu mendapatkan pemaparan materi tentang literasi dasar ini yang harus dikuasai oleh peserta didik kita. Selanjutnya yaitu kemampuan atau keterampilan. Nah, World Economic Forum di sini ada 3 kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama adalah berpikir kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Nanti pada bagian akhir akan saya jelaskan apa sih itu berpikir kreatif, berkomunikasi, dan kolaborasi. Lalu dari ketiga itu apa saja yang menjadi tolok ukurnya seperti itu. Ketiga yaitu karakter. World Economic Forum di sini mengemukakan
ada kualitas karakter yang dibutuhkan peserta didik pada abad 21 ini. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu. Kedua, ada inisiatif. Ketiga, ada kegigihan. Keempat, adaptasi. Kelima, kepemimpinan. Dan keenam, keterampilan sosial dan budaya. Jadi, dari World Economic Forum ini bisa kita ambil catatan pentingnya, ada 3 kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik kita. Yang pertama ada literasi dasar, yaitu yang kedua ada yang kita sebut kemampuan atau keterampilan. Kalau di sini ada keterampilan berpikir kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang ketiga adalah karakter, yang ada 6 itu. Sedangkan untuk yang kedua, ini untuk framework-nya, pembelajaran abad 21, itu dikemukakan oleh Center for Curriculum Redesign atau CCR. Nah, menurut CCR di sini, ada 4 komponen utama yang harus dikuasai oleh peserta didik kita. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge, yang kedua keterampilan atau skill, yang ketiga adalah karakter, dan yang keempat adalah metakognisi. Baik, mari kita bahas satu persatu. Nah, menurut CCR di sini, dari segi knowledge, ada 2 pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa secara seimbang. Yang pertama yaitu pengetahuan tradisional yang meliputi matematika dan sains, dan yang kedua yaitu pengetahuan kekinian yang saat ini sedang tren dan sedang update yang harus dikuasai, yaitu robotika, kewirausahaan, dan interdisiplin. Nah, kalau interdisiplin di sini maksudnya adalah bahwa siswa harus bisa mengkaitkan antara satu mapel dengan mapel yang lain. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi harus interdisiplin. Kedua, skills. Skill di sini yang dimaksud adalah keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki pada berbagai konteks. Jadi sebetulnya kalau yang tadi World Economic Forum ada 3, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Kalau CCR di sini bedanya dia ada tambahan yaitu kreatif. Jadi yang pertama yaitu berpikir kritis, kedua kreatif, ketiga komunikasi, dan keempat kolaborasi. Selanjutnya karakter. Menurut CCR di sini, karakter menjelaskan bagaimana seseorang untuk berinteraksi, bergaul, berperilaku, dan bersikap terhadap lingkungannya. Jadi di sini kalau tadi World Economic Forum ada 6, ini juga sama Bapak Ibu, ada 6 karakter yang diutamakan, ada tanggap dan peka, memiliki rasa ingin tahu, berani, tangguh, beretika, dan mampu memimpin. Seperti itu. Sedangkan yang terakhir yaitu metakognisi di sini. Metakognisi berkenaan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan refleksi diri dan mengetahui cara belajar efektif serta kemampuan mengembangkan ketiga komponen yang sebelumnya sudah kita bahas tadi. Jadi metakognisi itu bahasa sederhananya adalah belajar tentang belajar itu sendiri. Anak-anak bisa mengatur bagaimana cara belajarnya dan bagaimana metode dia dalam mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Seperti itu, metakognisi. Jadi sudah 2 ya Bapak Ibu yang sudah saya bahas. Yang pertama, framework-nya pembelajaran abad 21 dari World Economic Forum 2016, dan yang kedua dari CCR. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, yang ketiga yaitu dari Partnership for 21 di sini, Century Skill. Nah, di sini adapun partnership-nya di sini menurut mereka bahwa dalam pendidikan di sini ini sudah dirancang Bapak Ibu oleh mereka, para tokoh-tokoh ini yang berkumpul dari ada konsultan, ada pendidik, mereka merumuskan 3 komponen kemampuan yang perlu dikuasai oleh peserta didik kita. Nah, komponen apa? Yang pertama, keterampilan. Ini sudah sering ya
kita bahas, yaitu keterampilan pembelajaran dan inovasi keterampilan. Ada 4, Bapak Ibu. Ada keterampilan di bidang dasar, itu membaca, menulis, dan matematika. Yang kedua, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Keempat, komunikasi dan kolaborasi. Nah, keterampilan yang selanjutnya yang perlu dikuasai oleh peserta didik kita yaitu literasi informasi, literasi media, dan keterampilan teknologi informasi. Nah, apa pentingnya ketiga keterampilan ini? Ketiga keterampilan ini, Bapak Ibu, untuk yang pertama, kaitannya dengan literasi informasi, media, dan teknologi informasi, ini mencakup satu kesatuan seperti kita ketahui bahwa smartphone yang dipegang oleh peserta didik kita itu bisa digunakan sebagai untuk akses informasi, juga mengembangkan literasi media mereka dalam menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, dan sekaligus juga untuk mengembangkan keterampilan teknologi informasi. Jadi anak-anak selain menggunakan, dia diharapkan juga mampu mengembangkan sebuah aplikasi tertentu seperti itu. Selanjutnya yaitu keterampilan hidup dan karir di sini. Kalau menurut 21 tadi untuk keterampilan hidupnya itu ada 4, yaitu fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Ada 5, ada inisiatif, ada keterampilan sosial dan literasi budaya, produktivitas dan akuntabilitas, dan yang kelima tanggung jawab dan kepemimpinan. Nah, tadi sudah kita bahas framework-nya untuk pembelajaran abad 21 itu ada World Economic Forum, ada CCR, juga ada yang ketiga yaitu P21. Lalu keterampilan abad 21 dalam konteks Indonesia ini yang seperti apa? Nah, tentu Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dari yang sudah ada, yaitu dari CCR, dari World Economic Forum, dan dari P21 tadi. Nah, keterampilan abad 21 dalam konteks Indonesia di sini didasarkan pada dokumen Undang-Undang Sisdiknas, Nawacita, RPJMN untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Di sini ada 2 standar tambahan yang sesuai dengan kebijakan kurikulum oleh kebijakan pemerintah. Jadi ditambahkan di sini ada 2 tambahan untuk standarnya, yaitu penguatan pendidikan karakter dan pengembangan karakternya ya, dan ada nilai spiritualnya. Itu bedanya. Kalau yang 2 tadi itu juga ada karakternya, tetapi di Indonesia ini juga ditambah nilai spiritual sesuai dengan Pancasila ya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, juga sesuai dengan KI 1 yaitu tentang kompetensi inti untuk spiritual. Nah, seperti itu. Nah, keterampilan abad 21 dalam konteks Indonesia ini ada 5 ini Bapak Ibu. Yang pertama, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Ketiga, komunikasi dan kolaborasi. Keempat, informasi ini yang dimaksud adalah literasi informasi, media, dan teknologi. Yang kelima, membedakan Indonesia dengan framework yang lain, yaitu pengembangan karakter dan nilai spiritual. Nah, baik Bapak Ibu, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, yaitu keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Tentu ini sudah bukan barang yang baru bagi Bapak Ibu, karena ini sudah sering kita bahas bagaimana cara kita supaya anak-anak ini berpikir kritisnya dan pemecahan masalah mereka bisa berkembang. Nah, ciri-ciri untuk anak-anak yang memiliki keterampilan tersebut, itu kita nomor 1 ada, yaitu siswa di sini mampu bekerja secara mandiri tanpa harus terus-menerus mendapatkan bimbingan. Ini yang pertama. Berarti di sini ada kemandirian oleh siswa. Seperti itu. Yang kedua, berani mengambil inisiatif dan menghadapi risiko. Ini seperti yang sudah kita temui ya di kelas. Untuk anak-anak kita ini kan kadang ada ide-ide yang kita anggap ini dalam kutip ini konyol,
nggak mungkin, dan ada beberapa yang mengatakan ini aneh seperti itu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, disinilah awal mula dari ide-ide itu bisa diwujudkan seperti itu. Siapa yang menyangka kalau zaman kecil saya dulu ketika menonton sebuah film Power Ranger itu, nah film Power Ranger itu kan bisa dia video call dengan menggunakan jam tangannya Power Ranger itu, tapi kenyataannya sekarang kan sudah ada jam tangan juga yang bisa digunakan untuk video call langsung, ya kan? Nah, jadi dari ide-ide sederhana itu ternyata sampai saat ini malah terwujud seperti itu. Padahal kalau bagi saya dulu waktu kecil kalau menonton Power Ranger itu kan hal yang apa mungkin sih seperti itu bisa terjadi, tapi ternyata bisa seperti itu. Yang ketiga yaitu tidak khawatir untuk membuat kesalahan dalam usahanya. Ini seperti yang sudah kita sering lakukan di kelas, kita memotivasi anak-anak supaya mereka ketika dalam menemui kegagalan atau ada kesalahan, dan kita memberikan support seperti itu. Yang keempat, siswa mampu mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan yang kelima, siswa di sini bisa melakukan refleksi atas solusi yang telah dihasilkan untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif di masa berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau dulu kita ulangan harian saja dengan menggunakan paper, sekarang kita sudah ringkas, bisa pakai Google Form atau Quizzes atau dengan media yang lain. Nah, inilah salah satu yang bisa dilakukan pada saat pembelajaran abad 21 ini. Siapa tahu anak-anak kita nanti bisa menghasilkan sebuah media, alat bantu pendidikan untuk kita, yang bisa memudahkan kita untuk pembelajaran di kelas, seperti itu. Nah, keterampilan berpikir kritis ini bisa kita latih pada siswa dengan menggunakan pembelajaran berpikir tingkat tinggi, baik proses maupun evaluasinya, seperti itu. Nah, kita kan sering ditanyakan atau bertanya, apa sih bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP? Sebetulnya hanya ada satu ciri ini ya Bapak Ibu, bedanya KTSP dengan K13 yaitu High Order Thinking Skill di kurikulum 2013. Sebetulnya hanya satu ini saja kata kuncinya, yaitu High Order Thinking Skill. Yang dimana di kurikulum KTSP ini belum kita kembangkan secara keseluruhan ya. Biasanya kita hanya membuat evaluasinya saja yang hot. Tetapi kalau di K13 ini juga prosesnya juga hot seperti itu. Sehingga diharapkan di sini siswa mampu di sini memiliki keterampilan yang berpikir kritis di sini, yang mampu apa saja di situ, yaitu bisa melihat data dan informasi dari berbagai dimensi dan sudut pandang. Selain juga siswa juga mampu memahami dan membuat konsep, mengorganisasi, mengklasifikasi, dan mensintesis pengetahuan baru. Nah, ini Bapak Ibu, untuk keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah di sini ada 4 hal yang mengikutinya. Yang pertama, dia bisa menalar secara efektif, menggunakan sistem berpikir. Kalau di K13 kita pakai sistem berpikirnya yaitu 5M. Sistem berpikirnya kita kan scientific approach, pendekatan ilmiah. Selain itu, kita juga membuat penilaian dan keputusan dan pemecahan masalah. Jadi ada 4 ini ciri utama dalam keterampilan berpikir kritis itu. Selanjutnya, kreativitas. Kreativitas ini penting bagi anak-anak kita. Kaitannya dalam mendukung kemampuan pemecahan masalah. Nah, biasanya anak-anak dalam pemecahan masalah, mereka mempunyai ide-ide kreatif yang bisa dikembangkan, seperti itu. Dengan mengasah dan menumbuh kembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran, guru telah mengarahkan peserta didiknya menjadi problem solver yang handal. Jadi, kaitannya kreativitas dengan pemecahan masalah tadi, critical thinking dan problem solving tadi, yaitu biasanya dalam memecahkan
memecahkan sebuah masalah ada ide-ide kreatif dari siswa seperti itu. Nah, kreativitas di sini ada 3 cirinya. Yang pertama, berpikir secara kreatif. Kedua, bekerja kreatif dengan orang lain. Ketiga, mengimplementasi inovasinya. Jadi di sini ada proses berpikir kreatif, ada bekerja kreatif dengan orang lain, dan yang ketiga, mengimplementasikannya. Kolaborasi. Nah, dalam kolaborasi di sini, kaitannya dengan kolaborasi, bahwa sebagai makhluk sosial, di sini anak-anak nanti akan cenderung dihadapkan pada suatu situasi, di sini Bapak Ibu, terkait dengan pekerjaan mereka yang akan mereka bisa dikatakan mereka tekuni nantinya. Jadi di sini nanti diharapkan dengan peningkatan kemampuan kolaborasi di sini, anak-anak di sini bisa sukses di masa yang akan datang dengan kolaborasi dengan orang lain. Tentu dalam dunia kerja kita tidak bisa bekerja secara sendiri, kita masih membutuhkan hubungan dengan orang lain, kolaborasi juga. Nah, khususnya dalam dunia kerja nanti di bidang ekonomi, di sini kita juga membutuhkan orang lain. Tentu di sini ada yang kaitannya dengan collaborative learning nantinya untuk Bapak Ibu guru mengembangkannya. Komunikasi. Komunikasi ini penting Bapak Ibu dalam kegiatan atau kolaborasi di sini. Kalau tadi kolaborasi tadi tentu harus ada sebuah komunikasi. Nah, komunikasi yang efektif ini penting dalam hal kolaborasi dengan lingkungan bagi peserta didik kita di situ. Nah, kenapa di sini penting? Karena untuk mempersiapkan peserta didik ini, mereka juga tidak hanya komunikasi secara verbal, tetapi komunikasi melalui media digital dan internet. Jadi untuk komunikasi ini tidak kita pandang secara sempit ya Bapak Ibu, komunikasi secara tatap muka dan verbal, tetapi juga komunikasi melalui media digital dan internet, seperti itu. Selanjutnya yaitu keterampilan literasi informasi, media, dan teknologi. Nah, di era digital ini Bapak Ibu, tanpa adanya keterampilan ini, 3 ini, maka kita bisa dikatakan kuper ya, kurang pergaulan. Karena literasi informasi, media, dan teknologi ini semakin hari semakin cepat perubahannya. Apa yang tren di tahun 2019 belum tentu tren di tahun 2020 seperti itu. Sehingga kurikulum pendidikan juga harus mengakomodasi keterampilan ini. Dan wajib bagi anak-anak kita dalam kaitannya untuk belajar materi mata pelajaran tertentu seperti itu. Nah, dengan literasi informasi, media, dan teknologi yang baik, diharapkan ada integrasi mata-mata pelajaran yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, kalau pembelajaran berbasis masalah, itu tidak hanya satu mapel saja yang dikaji. Kita bisa mengkajinya dari beberapa sudut pandang mapel yang lain. Nah, tentu di situ juga harus ditunjang anak-anak memiliki literasi informasi, media, dan teknologi yang baik. Nah, apa saja di sini keterampilan yang harus dimiliki? Yang pertama, yaitu anak-anak harus bisa mengakses dan mengevaluasi informasi. Apakah informasinya itu valid atau tidak, hoax atau tidak, nah seperti itu. Menggunakan dan menata informasi, menganalisis dan menghasilkan media, dan mengaplikasikan teknologi secara efektif. Nah, inilah Bapak Ibu untuk yang terakhir, bahwa nilai karakter dan spiritual yang dimiliki oleh Indonesia, yang bisa kita katakan sebagai inilah komponen yang membedakan pembelajaran abad 21 Indonesia dengan yang sudah ada, yaitu dari World Economic Forum, CCR, dan P21, bahwa di sini di Indonesia ada nilai-nilai karakter dan spiritual yang harus dikembangkan. Apa saja di situ? Nilai karakter untuk yang pertama, di sini bisa mengimplementasikan perilaku saintifik. Inilah yang membedakan pembelajaran abad 21 Indonesia dengan yang sudah ada,
yaitu perilaku saintifik yang meliputi harus ingin tahu, hasrat ingin tahu, jujur, teliti, terbuka, penuh kehati-hatian. Selain itu juga harus menunjukkan penerimaan terhadap moral yang berlaku di masyarakat. Berarti di sini ada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang harus juga dipatuhi oleh siswa kita. Selanjutnya untuk nilai spiritual di sini, ini sudah kita lihat ya, kalau kita sudah menyusun perangkat pembelajaran, pasti kita menentukan KI satunya, yaitu nilai spiritualnya, kompetensi inti untuk spiritual, yaitu menghayati konsep ketuhanan melalui ilmu pengetahuan. Kita ajarkan dengan pengembangan ilmu pengetahuannya. Yang kedua, yaitu menginternalisasi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi di sini anak-anak bisa mengambil nilai-nilai spiritual itu dan bisa menjadi bagian dari milik anak-anak itu yang nantinya akan dipraktekkan dalam kehidupan. Baik Bapak Ibu, itulah dari saya materi tentang pembelajaran abad 21. Nah, biasanya Bapak Ibu, sebelum kita mengenal tentang pembelajaran abad 21, revolusi industri 4.0 dan sebagainya, kita kadang berpikir kapan ini terjadi di Indonesia 4.0, namun ternyata pada saat pandemi COVID ini justru malah kita itu ya, untuk literasi media, informasi, dan teknologi semakin kita kuasai seperti itu. Itu menunjukkan bahwa sudah kita mulai untuk revolusi industri 4.0 ini di bidang pendidikan, yaitu kita sudah menggunakan berbagai macam media alat bantu pendidikan, mulai dari kita kenal secara sederhana kalau WhatsApp manfaatkan hanya untuk komunikasi, namun kini kita bisa manfaatkan untuk alat bantu kita dalam pembelajaran di kelas. Kita juga sudah mengenal yang namanya Learning Management System. Meskipun kita hanya menggunakan Google Classroom, tetapi ternyata Google Classroom ini sangat membantu kita seperti itu. Apalagi dalam pengorganisasian pembelajaran jarak jauh, ini sangat membantu kita, Bapak Ibu. Utamanya kita bisa memberikan materi, kita bisa melaksanakan evaluasi, proses pembelajaran. Selain itu kita juga sudah mengenal Zoom. Kalau dulu kita hanya praktik tatap muka secara tradisional, jadi di kelas ada Bapak Ibu gurunya, ada siswa, ada media. Namun di sini kita saat ini tidak harus bertatap muka secara langsung dengan siswa, tapi kita bisa menggunakan media Zoom seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Nardi selaku host seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nardi. Ya, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa mengangkat tangannya kalau mungkin ada pertanyaan atau bisa menulis di kolom chat. Nah, untuk pertanyaannya ada dua. Oh, di chat belum ada pertanyaan rupanya. Atau langsung mengangkat tangan atau raise hand ya, untuk mengajukan pertanyaan. Ya, tadi materinya sangat menarik karena kita hidup di abad 21. Nah, kita bertanggung jawab untuk memberikan keterampilan anak-anak tentang keterampilan 4C atau tambah satu lagi tentang kerohanian ya. Tadi ya, baik, silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu mati ini ya, mati. Ya, silakan Bu Ana. Bu Ana, suaranya enggak seberapa jelas Bu Ana. Ya, sudah terdengar Pak? Oh ya, sudah terdengar ya, silakan. Yang menjadi pertanyaan saya, saat ini memang pembelajaran itu kan jarak jauh ya, PJJ online. Kalau untuk pengetahuan itu mudah saja, anak-anak bisa menambahkan pengetahuan itu
lewat Google atau lewat membaca yang mereka bisa lakukan setiap saat. Tapi masalahnya di situ tadi kan ada karakter, Bapak. Nah, bagaimana kita menilai karakter ini dalam penilaian sikap? Nah, yang harus kita lakukan kan ada penilaian sikap. Nah, adakah bentuk satu pedoman bagaimana kita menilai karakter anak-anak yang bisa kita masukkan dalam penilaian sikap, Pak Eko? Ya langsung Pak Eko. Ya. Nah, ini ya, terima kasih Bu. Bu Sinten niki? Bu Ana Hidayati, Ya. SMP 7 Bu. Oh ya, Bu Ana. Terima kasih. Kalau kita mengacu pada Permendikbud ya tentang evaluasi hasil belajar siswa, untuk penilaian sikap itu kan kita ada sejauh ini yang saya tahu ya, itu yang pertama yaitu melalui penilaian oleh guru secara langsung, yaitu kita menggunakan lembar observasi. Namun untuk pembelajaran jauh kan tentu nggak bisa. Tidak ada tatap muka langsung dengan siswa. Berarti untuk penilaian yang pertama, yaitu pengamatan langsung, tidak bisa. Yang kedua, yaitu kita penilaian antar teman. Nah, penilaian antar teman ini juga nggak bisa. Karena siswa satu dengan siswa yang lain tidak bertemu secara langsung. Jadi untuk penilaian antar teman ini tidak bisa. Yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah penilaian diri. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memperkenalkan untuk penilaian sikap, kita bisa menggunakan penilaian diri dengan kita membuat Google Form seperti itu. Jadi ada angket penilaian diri yang harus dijawab oleh siswa secara jujur. Contoh, kalau kemarin saya contohkan yaitu saya mengirimkan tugas tepat waktu. Ya, tidak. Nah, di situ kan anak-anak kita ajak untuk jujur. Kenapa pertanyaan ini penting? Karena jauh kita tidak bisa mengontrol anak-anak tugas dikumpulkan pukul 10 malam. Tidak semua anak untuk mengumpulkan tepat waktu. Yang kedua, terkait dengan jawaban. Kita bisa memberikan pertanyaan kepada siswa. Saya, ini bentuk pernyataannya ya, saya selalu mengerjakan tugas tanpa mencontek atau tanpa Bu Ana tadi cukup menarik. Jadi guru sangat kesulitan ya, utamanya untuk menilai sikap di ranah sikap, karena kan kita berjauhan, kita nggak ketemu langsung. Apa dengan melihat wajahnya di Zoom bisa kita tahu dia sudah berubah sikapnya kan enggak. Nah, itu memang menjadi suatu tantangan bagi kita untuk menilai anak. Atau ya orang tua kita berhubungan dengan keluarganya. Ya gitu Pak Eko ya. Tahu cah iki anak ini ada perkembangan. Malah penak dadi siji. Nah, observasi ini berarti observasinya orang tuanya juga di. Nah, ini menarik sekali ya karena belum tentu kita semua Bu Ana sudah masuk Pak, sudah mulai masuk. Tentu kita bisa melaksanakan ya apa yang diinginkan di penyampaian di keterampilan abad 21 itu. Mungkin 1 poin, 2 poin kita dapat, tapi poin yang lain mungkin belum kita tentu ya. Apalagi di masa pandemi ini, keterampilan apa yang mau kita berikan ke anak-anak ya. Keterampilan mungkin ya penguasaan IT lah, itu mungkin bisa kita pakai. Oh iya, saya kembalikan Pak Eko, Bu Ana sudah masuk, silakan. Oke. Jadi untuk simpulannya Bapak Ibu, untuk Bu Ana ya khususnya, untuk penilaian sikap kita bisa menggunakan 2. Yang pertama, penilaian diri dengan menggunakan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menanyakan secara langsung terkait dengan bagaimana siswa mengerjakan, apakah mencontek atau tidak, bagaimana siswa dalam mengumpulkan tugas tepat waktu atau tidak, bagaimana ketika mengerjakan tugas ini anak-anak menyebutkan sumbernya atau tidak. Nah, itu kaitannya dengan plagiarisme ya. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu kita bisa berkolaborasi dengan orang tua Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat daftar list di situ yang nantinya orang tua yang memberikan penilaian kegiatan belajar di rumah. Apakah anak ini belajar tepat waktu? Apakah anak ini juga mohon maaf di sini kaitannya selain mapel IPS ya, misalkan tentang spiritualnya yaitu apakah juga sholat 5 waktu, apakah
juga hafalan surat-surat pendek kalau bagi yang muslim ini juga sudah dilakukan. Nah, ini kita bisa minta kolaborasi dengan orang tua. Orang tua kita sediakan semacam list di situ. Nanti orang tua memberikan tanda centang dilaksanakan atau tidak. Jadi ada dua ya Bu Ana, bisa dengan Google Classroom. Di situ kita penilaian diri anak-anak langsung yang mengisi, dan yang kedua kita bisa kolaborasi dengan orang tua. Kita buatkan semacam daftar checklist seperti itu ya. Jadi nanti orang tua yang melihat secara langsung, oh anak saya sudah melakukan, maka diberikan tanda. Di situ nanti orang tua yang mendampingi dalam hal beribadah, belajar, dan sebagainya, nanti orang tua yang memberikan centang seperti itu. Itu kalau dari saya. Mungkin kalau ada dari Bapak Ibu guru lain, mungkin ada yang bisa menambahkan malah lebih bagus seperti itu. Ya, gitu Pak mungkin Ardi. Bapak Ibu yang punya pengalaman untuk menilai karakter anak melalui masa pandemi ini. Karena ini kelihatannya sangat susah ya, karena orang tua pun kan nggak semua bisa menggunakan IT begitu ya. Tapi inilah tuntutannya seperti ini ya, mau bagaimana lagi? Ya, jalan satu-satunya ya kita pakai yang IT ini. Nah, mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman, mungkin bisa dibagi teknis yang mungkin. Nah, kalau sekarang ada istilah luring pun itu guru nggak boleh kemana-mana ya. Kalau informasi terakhir kan harus pakai kurir seperti itu untuk menyerahkan bagi orang tua yang nggak punya alat, misalnya IT, itu kan susah juga untuk menilai karakter anak. Ini ya PR bagi kita semua ya. Monggo Bapak Ibu yang punya pengalaman ya. Kayaknya ini kita pekerjaannya tambah berat ya dengan adanya pandemi ini. Padahal di dunia jam, Pak. di dunia luar tuh menganggap guru enak-enakan gak ada muridnya. Iya. Kan gaji buta. Oh iya, makan gaji buta itu kadang-kadang kita dengar juga nggak enak ya. Makanya bener ya, ada satu sekolah yang mendokumentasikan kegiatan guru di sekolah sampai di rumah itu didokumentasikan, kemudian disebarkan lewat Facebook dan sebagainya, itu untuk menunjukkan kepada pihak yang belum tahu sehingga akhirnya memahami. Ya, monggo Bapak Ibu, atau pertanyaan lagi. Mungkin ini ada yang sharing seperti itu bagi Bapak Ibu guru yang luring ini. Kalau daring kan sudah banyak kita bahas ya. Betul ya. Mungkin yang luring. Yang luring mungkin ini Pak Eko. Luring ini juga ada salah persepsi atau miskonsep ya. Luring dikiranya kita berkunjung ke tempat siswa kemudian mengajar di sana, itu luring. Padahal bukan ya. Padahal bukan Pak Eko ya. Itu kan hanya memudahkan. Bisa kita dengan menggunakan modul. Itu bisa buku digital, itu juga yang bisa, maksudnya TV, gitu, share aja, bisa TV, radio, seperti itu juga bisa. Karena kalau kita memberikan materi di satu titik di rumah anak, itu kan sama saja juga memindahkan kelas di sana. Jadi ya kita hanya mungkin bisa menyampaikan modul saja ke sana, kemudian kebalik itu aja, nggak usah berlama-lama di sana. Atau orang tua suruh ke sekolah ngambil modul, atau kurir seperti itu ya. Di jadwal orang tua. Oke, ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu pengalaman itu? Ya. Mendatangi mahasiswa. Dipane kan anak abodo sing di BPJS gaji di bawah 5 juta oleh tambah biro itu. Ya, silahkan. Atau sambil menunggu Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, berbagi pengalaman. Mungkin Pak Patkan ini karena gambar itu DP itu agak ini kemungkinannya Pak Patkan ini meninggalkan tempat. Pak Patkan. Nanti. Oke, monggo Pak Patkan. Ngapunten tadi nggak diberikan waktu pada awalnya. Mungkin Pak Patkan. Mboten napa-napa, ampun. Nggih. Saya sibuk tadi. Kebetulan ya. Gak ketok gak muncul, makanya nggak saya berikan waktu tadi langsung. Saya baru tahu di tengah-tengah acara. Berarti bukan salah saya. Salam untuk teman-teman semuanya. Anggota MGMP IPS. Ya, berarti aja ini gak nampak nggih.
Pak Zeni ada, Pak Zeni. Nah, ini Pak Zeni. Alhamdulillah. Oke. Tadi saya berikan Pak Zeni langsung. Wah, iya ya. Oke. Ya, itu tadi Bapak Pembina MGMP sudah menyapa. Jadi kegiatan kita ini sudah dipantau oleh Bapak Patkan selaku Pembina MGMP kita. Untuk materi tentang pembelajaran 21 ada yang ingin dibagi di sini lagi, di-share mungkin pengalamannya. Mungkin di pengalamannya tentang partisipasi anak yang semakin hari semakin berkurang ya pada pembelajaran daring ini. Apa ini hanya di sekolah saya ya? Sekolah lain enggak begitu seperti itu ya. Jadi absen anak-anak ada, tapi begitu gilirannya diberikan tugas pada enggak respon. Nggih? Paket data, Pak. Oh iya, paket data ini ya, ini ada input baru, ada pendataan paket data ke anak ini ya. Ini anak-anak didata HP-nya, nomor HP-nya menindaklanjuti himbauan dari, bukan himbauan ya, tapi sudah Surat resmi itu, Pak. Surat resmi dari kementerian. Oh, dari resmi ya. Oh iya, dari resmi. Iya. Oke. Ini kementerian. Kita tunggu kalau anak-anak sudah dapat paket, apakah keaktifannya meningkat atau tidak. Nah, kan selama ini kan mungkin kita masih memberikan pembenaran kepada anak ketika dia tidak aktif karena nggak punya paket. Padahal sebagian dia malah asik main game, ada yang seperti itu. Itu kata teman-temannya, penilaian teman-temannya. Oh itu punya paket Pak, wong dia online terus kok main game. Nah ini berarti kasus. Pak Nardi sekedar berbagi, Pak. Oke, silakan, monggo Pak Patkan. Mohon izin untuk semuanya, sekedar berbagi untuk di sekolah kami SMP 1 Kanor itu kita pernah membuat surat yang kami tujukan kepada kepala desa se-Kecamatan Kanor di wilayah lingkungan SMP Negeri 1 Kanor, bahwasanya mohon untuk berkenan membantu anak-anak yang mungkin tidak memiliki paket data untuk datang ke balai desa, karena bagaimanapun juga balai desa itu adalah aset umum milik pemerintah yang bisa digunakan oleh siapapun. Artinya anak-anak itu diberi kesempatan di sana untuk paling tidak mengambil wifi-nya. Itu surat resmi kami kirimkan ke desa. Artinya biar tidak ada semacam kecemburuan sehingga anak-anak yang tidak punya paket data itu tidak bisa belajar. Itu yang kami lakukan. Sehingga kami menyampaikan surat itu ada di beberapa titik desa di sekitar SMP Negeri 1 Kanor. Itu mengantisipasi sebetulnya. Tapi saya yakin anak-anak di lingkungan kita itu rata-rata untuk beli paketan masih bisa. Tetapi itu yang kami lakukan. Kemudian berikutnya berkaitan dengan anak yang tidak mungkin, ada yang tidak mengerjakan tugas atau kurang respon, itu hampir di semua sekolah ada. Saya yakin ada. Dan mohon tolong, kalaupun toh ada yang seperti itu, bisa ditindaklanjuti dengan kunjungan ke rumah, kemudian komunikasi dengan orang tuanya, anaknya dihadirkan. Bahasa saya kemarin itu ke teman-teman guru, kalau memang mungkin, kalau anaknya pindablek, kita culik paksa, kita bawa ke sekolah. Seperti itu. Ya mungkin langkah itu tidak berlaku untuk di sekolah ibu dan bapak yang lain, tetapi saya menyampaikan kepada bapak ibu guru seperti itu. Kalau memang anak-anak itu masih dablek, culik paksa, kita bawa ke sekolah biar mengerjakan di sekolah. Itu. Oke, begitu Pak Nurdi. Ya, terima kasih Mas. Ini masukan ya yang menarik ya, karena selama ini kan kalau yang dikeluarkan paket ini sudah ada penyelesaian, jadi ke balai desa. Nah, karena desa itu sekarang kan dananya banyak ya, nah, dia juga pasti tiap desa punya internet. Itu satu langkah yang mungkin bisa dipakai. Ya, silakan Pak Mas Duki. Nah, ini tangannya sudah mengangkat. Silakan Pak Mas Duki, ada yang mau disampaikan? Pak Mas Duki, saya nyalakan ya, Pak Mas Duki.
Atau dinyalakan sendiri nggak apa-apa mikrofonnya. Monggo Pak Mas Duki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Pak Sunardi. Oh ya, siap, monggo. Ini agak menyimpang sedikit, boleh ini ya bertanya? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting Ya, IPS berkaitan kok. dengan luring, ini kemarin itu ada pengawas yang kunjung ke sekolah. Nah, ternyata pengawas menyampaikan bahwa luring itu tidak hanya tergantung pada kunjungan Bapak Ibu Guru ke rumah siswa atau peserta didik, tapi juga bisa dilakukan dengan cara pembelajaran. Ya, agaknya jaringannya Pak Mas Duki agak Anak-anak putus-putus. nanti akan diberi jadwal atau jam. Nah, gimana? Ya, Dengar Pak Sunardi? Oh iya, ini ya pelan-pelan Pak, agak mungkin jaringannya jenengan agak lemot ini ya. Oh gitu. Iya, iya. Agak lemot ya? Iya. Terputus-putus Tapi suaranya. mendekat jaringan saya. Oh iya. Mendekat. Sudah? Ya. Gimana? Oke, ya. Ya, monggo Pak. Nah, memang Kepoh Baru ya rumahnya SMP 2 Kepoh Baru susah sinyal. Iya, rupanya Pak Mas Duki ini sementara masih mencari sinyal ya. Monggo yang lainnya yang punya pengalaman yang lainnya. Kita masih punya waktu cukup ya, baru masuk berarti sekitar 30 menit 25 menitan. Jadi pertemuan ini memang harus paling tidak ya 2 jam gitu ya. Dari 10, 11, 12. Nah, itu. Tapi kalaupun toh terpaksa nanti belum sampai jam 12 kok sudah sepi ya. Nanti saya minta izin ke Pak Zaini untuk menutup. Ya, menutup. Ya, monggo yang lainnya yang punya pengalaman mengelola PJJ. Ya, Pak Mas Duki silakan. Sudah muncul ini. Oh ya, saya teruskan ya? Iya, bagus sih suaranya. Oke, ya. Terima kasih, saya teruskan. Ini yang kemarin ada pengawas yang datang ke sekolahan kami menyampaikan bahwa pembelajaran luring itu ternyata tidak hanya Bapak Ibu Guru yang datang ke rumah siswa atau peserta didik, tetapi juga bisa melalui radio atau televisi. Dengan materi yang disampaikan dari radio apa itu sudah diberi apa namanya fasilitas, sudah memberikan fasilitas itu diserahkan kepada pengurus MGMP. Terserah nanti bagaimana pengurus MGMP itu membagi minta waktu atau hari apa untuk menyampaikan materi lewat radio atau mungkin televisi. Dan kemudian nanti kita sampaikan kepada anak didik bahwa pembelajaran IPS hari ini adalah menggunakan luring, mendengarkan materi di radio. Itu katanya seperti itu. Nah, untuk itu saya minta kejelasan apakah dari pengurus MGMP yang saat ini sudah pernah enggak pada saat mungkin MKKS Bapak Kepala Sekolah itu menyampaikan bahwa materi luring yang ada di radio yang difasilitasi itu. Oh ya Pak Mas Duki, itu saja. Ada berbagi artinya ada sudah dari materinya. Oke. Ya, terima kasih.
Oh iya, terima kasih. Berikan, Bisa Pak. ditangkap. Ya, ini tadi ada klarifikasi tambahan ya tentang luring. Betul kata Pak Mas Duki, Pak Eko, nggih. Berarti memang luring itu kan luar jaringan. Berarti kan ya, tanpa menggunakan jaringan. Nah, bisa radio, bisa televisi. Itu yang membuat acara-acara tentang kegiatan pembelajaran luring. Tentang yang pertanyaan yang kedua mengenai di radio Malopati itu, ya betul Pak Zaini kemarin sudah diundang oleh dinas dalam rangka persiapan untuk itu. Tapi lebih jelasnya nanti Pak Zaini yang mungkin bisa menjelaskan mengenai persiapan. Nah ini rupanya Pak Zaini, nah kok kameranya nih gue diarahkan ke atap gimana? Pak Zaini? Oh ya, kalau Pak Zaini nggak ada, kebetulan saya juga ikut diundang waktu itu diajak menemani Pak Zaini tentang persiapan untuk mengadakan siaran radio atau pembelajaran luring lewat radio Malowapati. Nah, itu sesuai dengan jadwal, kita dijadwalkan setelah Mapel UNAS. Nah, Mapel UNAS itu rencananya itu sebetulnya mulai Agustus sudah siaran ya, tapi mungkin masih persiapan. Jadi kita nanti rencananya IPS itu dijadwalkan setelah Mapel UNAS dan BK di Oktober mungkin. Nah, seperti itu Oktober, dan nanti teman-teman guru yang sudah yang siap itu sudah mempersiapkan materinya, tentunya sesuai dengan jadwal pada bulan Oktober. Mungkin kalau kelas 9 tentang perubahan sosial atau kelas yang lain, seperti itu Pak Mas Duki. Jadi teman-teman MGMP dari pengurus sudah menyiapkan penyiarnya atau guru yang siaran untuk luring yang difasilitasi oleh Radio Malopati. Nah, itu saya mewakili Pak Zaini ya, karena saya kemarin mengikuti Pak Zaini. Begitu Pak Mas Duki, jadi sementara kemarin tidak melibatkan anggota yang lain karena kan segera diminta untuk pengurus menyiapkan materi itu. Kalau nanti melibatkan yang lain ceritanya agak panjang ya, persiapannya agak panjang. Begitu Pak Mas Duki, nah, yaitu informasi tentang PJJ luring. Ya, terima kasih Pak Sunardi. Ya, jadi siap. Baik, terima kasih Pak Mas Duki sudah mengklarifikasi ya tentang apa itu luring, kemudian persiapan apa saja yang akan diadakan oleh pengurus MGMP IPS untuk mengisi siaran luring. Baik, monggo yang lain, mumpung ini kita masih bisa online, kita manfaatkan waktu ini untuk sharing ya, untuk berbagi tentang PJJ, atau kalaupun nggak PJJ ya tadi tentang materi pembelajaran abad 21. Dan itu bagaimana implementasinya di PJJ. Nah, tadi menemui beberapa kendala ya, utamanya untuk mengukur nilai sikap atau karakter. Lebih banyak ke pengetahuan saja yang didapat. Tapi tadi sudah mendapatkan gambaran dari Pak Eko, melibatkan orang tua, kemudian membuat kuesioner untuk menilai diri sendiri, kemudian antar teman. Tapi kadang-kadang prakteknya itu yang susah ya. Itu membutuhkan keterampilan dasar baik orang tua maupun anak. Kadang-kadang anak-anak itu kok mengisi kuis ya, kirim LJK apa lembar jawaban apa LKPD itu nggak bisa. Akhirnya saya iseng-iseng membuat tutorial tuh. Walaupun di anak pun juga susah. Pak, masih susah. Itu kendala. Ya, monggo yang mau memberikan pengalaman tentang ini, saya persilakan mengangkat tangan. Kemudian menyalakan. Ya, Bu Yuyun mungkin memberikan info tentang LCC. Monggo, Bu Yuyun. LCC sekolah-sekolah yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, terima kasih sekali, ilmunya luar biasa.
mumpung ada Pak Ketua, ada Pak Pembina. Sampai saat ini pendaftar LCC ada 14 instansi. Ada pertanyaan juga yang ditujukan pada kami untuk KSN, Pak. KSN itu nanti online atau gimana? Saya tadi hanya nge-share juknisnya. Terus untuk LCC juga begitu, tanya juga online atau gimana. Mestinya sudah ada juknisnya, saya kira harus membaca juknisnya. Gitu. Untuk KSN itu harusnya nyun sewu ada penjelasan lebih langsung. Kemarin Pak Ketua jadi rapat dengan Pak Kadin atau enggak itu kita tunggu untuk finalnya gimana, karena untuk KSN mungkin di finalnya nanti khawatir kalau ada juara yang kurang tepat, itu yang banyak dikhawatirkan. Katen Pak, ini tadi maaf menyimpang dari materi MGMP. Hanya minta penjelasan saja mengenai KSN. Matur nuwun. Oke, berarti kan ini kan tadi harusnya acara lain-lain. Pak Zeni, ini baru muncul ini. Nah, monggo Pak Zeni, ini ada pertanyaan dari Bu Yuyun tentang pelaksanaan LCC dan KSN. Apakah jadi online atau seperti apa? Karena kan kemarin Pak Zeni mau bertemu dengan Pak Yanto. Apakah sudah ketemu ataupun bagaimana hasilnya? Monggo Pak Zeni ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Nadir. Untuk pertanyaan Bu Yun, kemarin hari Jumat itu mestinya kita ada pertemuan, hari Kamis ya, hari Kamis. Karena Pak Nadir, Pak Yanto ada evaluasi bersama dengan Bapak Ibu pengawas, jadi pertemuan kita ditunda. Untuk Sukris dan pelaksanaan tetap untuk itu juga belum ada yang dikirim ke Bapak Ibu Kepala Sekolah juga yang kita kirim kemarin itu, jadi tetap kita buat 2 hari untuk yang Olimpiade Sejarah atau LCC tanggal 15 dan 16. Dan untuk KSN nanti kita belum konsultasi bareng-bareng dengan Maperlipa dan Matematika. Jadi nanti sip bareng-bareng hari itu, sip pagi, sip siang, dan sip sore. Karena soalnya dikirim hari itu juga. Jadi kalau hari yang lain tidak bisa. Kalau hari yang lain kawasannya sudah besar, kabupaten yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Nadri. Terima kasih. Terima kasih Pak Zeni. Tadi sudah cukup jelas Bu Yuyun ya. Jadi masih menunggu kepastian ya untuk tentang LCC itu. Apakah online? Kalau LCC itu seperti kalau belum ada info terbaru berarti sama seperti info yang kemarin. Jadi nanti tetap masuk ke tempat LCC di dinas dengan dilakukan 2 sesi untuk pengisian. Dilakukan 2 hari. Itu sementara informasi dari pelaksana LCC. Kemudian KSN tadi Pak Zeni belum clear ya tentang bagaimana pelaksanaan. Kalau menurut buku juknis ya itu sudah jelas di situ. Jadi online. Nah, itu tentu ya kalau online ya tergantung sekolah ya. Mau jujur apa enggak ya kan sekolah. Dia mau mungkin didampingi guru. Kalau didampingi gurunya kan siswanya nanti juga tahu, saya juara kerjakan bersama gurunya. Nah mungkin nanti ada petunjuk atau
teknis ya, teknis untuk pelaksanaan KSN. Kita tunggu saja. Yang penting kita siapkan anak-anak kita yang akan kita siapkan. Oke, baik Bapak Ibu. Pak Mas Duki masih on. Pak Mas Duki. Pak Mas Duki ya siap untuk memberikan doa ya. Baik. Ya baik, acara webinar ini atau MGMP daring ini kita tutup. Sebelumnya saya minta mohon untuk Pak Mas Duki menutup dengan terlebih dulu doa dulu. Monggo Pak Mas Duki. Terima kasih. Halo. Ya, monggo. Ya. Tutup dengan doa. Terima kasih. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Amin. Ya, masuk. Ya, silakan. Masuk Pak Mas Duki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li abaina wa amin wa astina wa jadadina wa li masaikina wa li muslimina wa li man ahsana ilaina wa li dawil alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa jama'atana ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli istiqamah wa ahli sadaqah wa ahli Qur'an wa ahli jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhur wa syarr. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jami'il khairat fi ayati wa tamamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Anta rabbul izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih disampaikan kepada Pak Mas Duki. Bapak Ibu, dengan demikian kegiatan MGMP daring ini kita akhiri dengan doa. Saya sebagai host mewakili Pak Eko, panitia MGMP, menyampaikan mohon maaf apabila kenyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pas ya masih 5 menit. Oh ya, Bapak Ibu yang belum absen silakan absen ya. Silakan absen di link chat. Nah, itu ada ya. Oh, bisa dikirim atau linknya bisa di-klik di Mohon materinya Pak Eko untuk bisa di-klik juga Pak. Ya silakan kalau mau tinggal Siapa jadi? Ada kapan? Ada Pak ya, videonya Pak Nardi ya. Pak Nardi. 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 Iya. Tolong ya nanti itu videonya ya di anu ya untuk